Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Baik sahabat-sahabat subscriber di YouTube channel Seni Bela Diri Al-Hikmah, sahabat ikhwan wa akhwat pecinta dunia spiritual dan supranatural. Malam hari ini kami berada di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Tepatnya di halaman di bawah payung seperti di Madinah Al-Munawwarah, seperti di Masjid Nabawi. Dan malam hari berkesempatan bersilaturahim, muzakarah dengan para ikhwan perguruan Al-Hikmah Aceh A9779 Indonesia Antar-Bangsa. Sebelum mengikuti kegiatan malam hari ini, jelajah malam, dan rencananya tadi kita akan mengikuti kegiatan ataupun menjalankan satu kegiatan semacam uji nyali di salah satu tempat di Banda Aceh, Aceh Darussalam. Baik sahabat pemirsa, ikhwan wa akhwat, dan juga subscriber di YouTube channel Seni Bela Diri Al-Hikmah, menarik sekali untuk kegiatan malam hari ini karena kegiatan yang sudah cukup lama tidak kita lakukan bersama ikhwan, yaitu jelajah spiritual, jelajah malam, dan juga mengunjungi destinasi-destinasi tempat-tempat yang dianggap satu tempat yang memiliki nilai-nilai spiritual ataupun juga yang diyakini tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang ada sesuatu yang perlu kita pecahkan dengan keilmuan sambil kita praktek keilmuan, yaitu ilmu Al-Hikmah. Nah, kegiatan malam hari ini mengingatkan kita pada perjalanan beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2003, ketika masih aktif di Palembang, yaitu ketika kami menjadi salah satu pengurus di organisasi keparanormalan di Sumatera Selatan. Dan itu kaitan dengan acara yang diselenggarakan oleh salah satu TV swasta, yaitu acara Dunia Lain. Nah, Dunia Lain ini pada saat itu biasa diputar ataupun ditayangkan, kalau tidak salah sekitar pukul 8 malam. Kemudian diadakan ataupun uji nyali ya, dengan menghadirkan orang-orang talent ataupun juga masyarakat di sekitar lokasi yang nanti juga akan diberikan satu hadiah bila berhasil melaksanakan tahapan uji nyali dalam acara Dunia Lain. Itu di Trans TV waktu itu. Nah, pemirsa, kalau kita melihat bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan semacam uji nyali yang kita lihat di media sosial ataupun di channel YouTube atau juga di televisi konvensional. Ini sebenarnya banyak settingan saja, karena pada umumnya ditambah dengan nilai-nilai artistik ataupun nilai-nilai entertainment, ada seni kreatif. Nah, jadi ada seni kreativitas, baik itu dengan properti-properti pendukung, sehingga acara-acara ini dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, sahabat pemirsa, kami tadi sempat berbincang-bincang untuk acara malam hari ini, acara uji nyali. Uji nyali ini kalau sebenarnya sebaik-baiknya adalah dilakukan tengah malam. Jadi bukan di pukul 8, 9, tapi sebaiknya dilakukan tengah malam. Misalnya waktu dini hari, jam 2 malam, di saat jauh dari keramaian atau di tempat-tempat yang memang jauh dari pusat kota ataupun jauh dari keramaian penduduk. Bukan sebuah settingan. Kalaupun tempatnya angker tapi posisinya di tempat keramaian, itu agak susah untuk melaksanakan kegiatan uji nyali. Nah, itu tadi. Jadi inilah pembahasan malam hari ini berkaitan dengan kegiatan kami di Banda Aceh. Ada yang ingin ditanyakan soal-soal uji nyali ini?
Tadi, oh lanjut. Jadi sahabat Mirsa, hanya memberikan satu wawasan edukasi bagi sahabat Mirsa bahwa kalaupun ada tayangan-tayangan yang sifatnya uji nyali di tempat-tempat yang angker, pada prinsipnya lebih kebanyakan pada seni entertainment saja. Walaupun secara psikologi itu dapat mendidik, melatih keberanian mental. Itu sisi positifnya, dapat melatih keberanian mental bahwa kita tidak boleh takut dengan makhluk apapun, ya. Tetapi kalau nanti pada saat uji nyali terus banyak yang mengatakan kita melihat sesuatu yang aneh. Nah, ini yang kadang-kadang yang perlu juga kita telusuri, ya, pelajari. Karena tidak mungkin kita bisa melihat bangsa jin dalam keadaan yang sebenarnya. Karena jelas bahwa mereka itu melihat kita di mana kita tidak dapat melihat mereka. Jelas dalam Al-Quran bahwa mereka melihat kita di mana kita tidak dapat melihat mereka. Jadi kalaupun melihat bangsa jin itu dalam kondisi kesurupan, kondisi bawah sadar kita tidak stabil, artinya posisi antara tidur dengan jaga pada saat menjelang tidur karena kecapean. Nah, itu kita sering kali banyak mungkin di antara kita yang mengalami, mungkin ada yang ditindih ataupun ditimpa oleh bangsa jin. Itu kelihatan karena pada saat itu kondisi kita antara jaga menjelang tidur. Jadi kondisi memang bukan kondisi normal. Kalau kondisi normal seperti ini sangat tidak mungkin kita akan melihat bangsa jin, terkecuali kondisi memang mereka dalam keadaan kena sihir, kesurupan, pingsan dan sebagainya, itu baru bisa kelihatan. Jadi yang bisa kita tahu adalah keberadaan mereka. Sesuai dengan disiplin ilmu al-hikmah itu kita insya Allah mampu mendeteksi keberadaan makhluk gaib. Kita tahu bahwa tempat ini ada makhluk atau ada bangsa jin. Nah, itu kita bisa tahu dengan meradar ataupun mendeteksi, dan tentunya dengan latihan dan juga dengan memperkuat amalan yang berkaitan dengan fungsi fadilah untuk mengaktifkan indera keenam atau sixth sense kita, feeling kita, daya kepekaan kita. Jadi bukan melihat dengan mata telanjang, tapi melihat dengan mata batin ataupun merasakan hadirnya mereka. Nah, itu yang bisa dilakukan dengan konteks keilmuan al-hikmah. Jadi bukan melihat dengan mata terbuka, melihat bangsa jin ketika kita ada uji nyali terus kita akan melihat, tidak akan mungkin terlihat, ya, kecuali dalam kondisi tadi, kondisi kita minum dalam keadaan tidur, kondisi dalam keadaan kesurupan, kondisi dalam keadaan kena sihir. Nah, itu yang biasa dapat melihat bangsa jin. Jadi kita tidak akan bisa melihat bangsa jin dalam keadaan yang sebenar-benar bangsa jin, artinya dengan muka yang sebenarnya, dengan wajah sebenarnya, dengan wujud sebenarnya, karena jin terbuat dari nyala api, ya, sementara kita terbuat dari tanah ataupun tanah liat yang kering. Nah, ini yang perbedaan. Namun demikian bangsa jin ini juga memiliki tugas yang sama dengan kita, itu mengabdi kepada Allah. Sebagaimana tadi di pertama di pembukaan kami jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menugaskan kepada kita baik manusia maupun bangsa jin untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Demikian penjelasan malam hari ini terkaitan dengan uji nyali dan seluk-beluk, ya, seluk-beluk fenomena pada saat acara-acara uji nyali ataupun orang-orang yang menganggap melihat bangsa jin, padahal sesungguhnya kita tidak dapat melihat bangsa jin dalam keadaan kondisi sadar ataupun kondisi normal, kondisi mata terbuka, kecuali dalam kondisi tertentu atau mereka menampakkan diri, dan itu pun sangat-sangat peluang kecil sekali menampakkan diri dalam wujud ataupun menyamar dalam bentuk yang lain. Yang bisa kita lihat hanya saja sekilas bayangan ataupun tanda-tanda isyarah adanya mereka. Jazakallahu Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.